Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indriani dari kelas Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan meresum materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fauzan MS MAKT tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari perusahaan manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Perusahaan manufaktur di sini adalah perusahaan yang mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dalam hal cara memperoleh barang yang akan dijual. Pada perusahaan dagang, barang yang dijual diperoleh dari penjual. Contohnya dari perusahaan dagang adalah toko, showroom, swalayan, minimarket, warung, dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah barang yang diperoleh dengan cara mengolah terlebih dahulu. Contohnya adalah tekstil, garmen, otomotif, elektronik, makanan, dan minuman. Persediaan barang dalam perusahaan manufaktur terdiri atas 4 klasifikasi, yakni persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya ada masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan manufaktur. Dengan banyaknya proses bisnis serta proses produksi yang dimiliki oleh tiap perusahaan manufaktur, pastinya akan memberikan berbagai macam masalah yang mau tidak mau harus dihadapi seperti 1. Kesulitan dalam memperkirakan ketersediaan barang dagangan sesuai dengan permintaan customer. 2. Kesulitan untuk memastikan ketersediaan material untuk melakukan produksi. 3. Kesulitan untuk menentukan jadwal produksi yang sangat padat. 4. Kesulitan untuk memintai atau mengelola kapasitas produksi. 5. Kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya dan waktu proses produksi yang lebih real time. Keenam, kesulitan untuk melakukan audit secara cepat atau inventory berdasarkan serial number. Inilah alasan kenapa perusahaan sangat membutuhkan sebuah sistem yang sangat andal. Selanjutnya ada elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni 1. Biaya bahan baku langsung. Bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi disebut bahan langsung. Sebagai contoh, bahan langsung dalam sebuah pabrik sepatu terdiri dari kulit, kain, benang, paku, dan lem. Kedua, ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan menjadi produk jadi. Ketiga, ada biaya overhead pabrik atau BOP. Merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan, mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekening-rekening khusus yang ada dalam perusahaan manufaktur. Rekening-rekening dalam buku besar sebuah perusahaan manufaktur biasanya lebih banyak dibandingkan dengan rekening buku besar sebuah perusahaan dagang. Hal ini disebabkan oleh sifat operasi perusahaan manufaktur yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan perusahaan dagang. Rekening yang khusus dijumpai dalam perusahaan manufaktur antara lain perlengkapan pabrik, biaya pemakaian perlengkapan pabrik, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan barang dalam proses. Berikut ini akan dijelaskan beberapa rekening yang biasa dijumpai dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada rekening pembelian bahan baku.
Perusahaan menggunakan sistem akuntansi umum untuk kegiatan manufakturnya, maka semua biaya bahan baku langsung dicatat dengan mendebit rekening pembelian bahan baku. Apabila perusahaan menggunakan sistem voucher, maka dalam voucher register bisa disediakan kolom khusus untuk pendebitan ke dalam rekening pembelian bahan baku. Yang kedua, ada rekening ikhtisar biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, biasanya digunakan satu buah rekening untuk menampung pembebanan semua biaya produksi, baik biaya produksi langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada rekening persediaan bahan baku. Perusahaan menggunakan sistem akuntansi umum, maka persediaan bahan baku ada dalam persediaan yang ada di gudang harus ditentukan dengan cara perhitungan fisik atas persediaan. Jumlah persediaan yang ditentukan melalui perhitungan fisik tersebut kemudian melalui jurnal penutup dicatat ke dalam rekening persediaan bahan baku. Jumlah saldo pada akhir periode yang nampak dalam rekening ini akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Yang keempat, ada rekening persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi dalam perusahaan manufaktur hampir sama dengan persediaan barang dagangan dalam sebuah perusahaan dagang. Keduanya merupakan barang yang sudah siap untuk dijual. Perbedaannya ialah bahwa persediaan barang dagangan diperoleh melalui pembelian, sedangkan persediaan barang jadi diperoleh melalui proses produksi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.